Assalamualaikum sahabat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan ringkasan buku Seamless Learning in the Age of Mobile Connectivity. Simak ya. Pembelajaran tanpa batas di era konektivitas. Buku ini dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama membahas Modeling and Theorizing Seamless Learning terbagi dalam 6 chapter atau 6 bab yang akan kita bahas ini nanti ya. Kemudian pada bagian 2 membahas Technology Enhanced Seamless Learning terbagi dalam 6 chapter. Kemudian pada bagian 3 membahas Pedagogies and Application Domain of Seamless Learning. Terdiri dari 9 chapter. Dan pada bagian 4 membahas Seamless Learning in Social Context. Terdiri dari 3 chapter. Sahabat semua, kumpulan chapter dalam buku ini berasal dari kontribusi semua benua di dunia, kecuali Antartika, sehingga menawarkan perspektif yang benar-benar global terkait penelitian dan pengembangan di bidang pembelajaran tanpa batas. Buku Seamless Learning ini membahas hasil penelitian dan pengembangan. Buku ini mendeskripsikan dan merefleksikan ide pembelajaran tanpa batas, yang merupakan bentuk penelitian dan praktek pembelajaran tanpa batas yang secara unik menggabungkan interpretasi, visi, dan penelitian ataupun praktek-praktek terdahulu dari perspektif yang beragam. Seamless Learning in the Age of Mobile Connectivity, pembelajaran tanpa batas di era konektivitas. Kita akan membahas bagian pertama terkait dengan Modeling and Theorizing Seamless Learning. Pada chapter 1 membahas sejarah seamless learning. Bab pertama membahas sejarah singkat mobile seamless learning. Nah, pada bab ini dibahas analisis kritis dan eksplorasi mengenai pembelajaran seamless di era konektivitas, pembelajaran tanpa batas berbasis mobile atau berbasis seluler, dan menguraikan serta melacak evolusi mobile seamless learning. Selain itu, pada bab ini juga diuraikan ruang lingkup pembelajaran tanpa batas, landasan konseptual, teori, karakterisasi, ekologi spesifik mobile seamless learning, kemudian kerangka kerja desain, metodologi, dan teknologi yang sedang dikembangkan. Chapter 2 ditulis oleh Mike Sharpless. Pada bab 2, Mike Sharpless membahas tentang pembelajaran yang seamless, bebas dari konteks. Nah, ini merupakan pendekatan yang membutuhkan orkestrasi pembelajaran yang cermat untuk memungkinkan pembelajaran di satu tempat diintegrasikan ke dalam lingkungan lainnya. Nah, pembelajaran yang seamless, bebas dari konteks ini juga merupakan keterampilan dasar yang mengintegrasikan pembelajaran mandiri, pembelajaran dengan bimbingan guru, dan dengan dukungan perangkat mobile teknologi. Prasyarat dalam
pembelajaran yang seamless, bebas dari kontak, itu adalah adanya keterlibatan peserta didik secara aktif. Kemudian dengan berbagai pendekatan lintas kontak. Kemudian tadi ada orkestrasi pembelajaran yang cermat. Dan ada kebermaknaan pembelajaran yang berkelanjutan, meski ada perubahan dalam konteks fisik maupun sosial. Pada bab ini juga dibahas bagaimana untuk menciptakan pembelajaran yang tanpa batas, bebas dari konteks, dengan adanya game edukasi berbasis mobile. Chapter 3 ditulis oleh Ben dan Norbert. Pada chapter 3 dibahas bagaimana membingkai mobilitas di sekitar secara edukatif melalui perangkat mobile atau perangkat seluler dan pembelajaran peka konteks. Pada bab ini dibahas tentang fungsi perangkat seluler atau perangkat mobile sebagai sumber daya budaya dari perspektif konsep Bardi tentang modal budaya untuk menentukan peran dalam pembelajaran. Pada chapter 3 ini ditemukan juga adanya usul pengakuan pentingnya mode pembelajaran formal dengan perangkat mobile sebagai upaya praktis dan teoritis. Nah, dicontohkan dalam buku ini adanya portofolio berbasis mobile. Selain itu, juga menganalisis kompleksivitas perangkat mobile yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari sebagai sumber daya budaya yang relevan dan syah. Dalam bab ini juga diterapkan adanya model strukturasi yang diperluas dengan kategori terkait dengan struktur sosio-budaya, agensi, dan praktek budaya untuk mengidentifikasi nilai-nilai dalam perangkat mobile yang digunakan dalam pembelajaran informal maupun formal. Pada chapter ini, kumpulan di chapter 3 ini, struktur sosio-budaya dari konteks yang dihasilkan pengguna dinilai dalam dua sisi, sebagai konteks pembelajaran dan konteks pengembangan pribadi. Pada chapter 4, Yang Jisong dan Xiu Sengkong membahas bagaimana menggunakan kerangka kerja untuk memeriksa NICE dalam pembelajaran seamless berbasis mobile dari perspektif ekologi. Nah, ini terlepas dari perkembangan pesatnya teknologi digital dan boomingnya praktek pembelajaran tanpa batas yang dibantu menggunakan mobile atau handphone ataupun seluler yang umumnya hanya pada pembelajaran tertentu saja atau mata pelajaran tertentu saja. Kemudian pada bab 4 ini, pada chapter 4 ini dibahas juga bagaimana peserta didik dapat menggunakan perangkat mereka dalam pembelajaran tanpa batas, tanpa hambatan, dengan kemampuan perangkat mobile yang ingin digunakan. Karena biasanya dalam bab ini memang jarang untuk didiskusikan dan dieksplorasi. Selain itu, dari perspektif ekologi, dalam chapter 4 ini dibahas bagaimana pembelajaran tanpa batas terjadi dengan menggunakan konsep keterjangkauan jaringan, efektivitas perangkat,
melalui penyelarasan atau penggunaan kapasitas jaringan, serta ceruk rangkaian kemampuan atau pengalaman dalam upaya membangun kerangka kerja pembelajaran yang seamless, tanpa batas. Kerangka eksplorasi contohnya melalui penyelidikan yang seamless untuk memahami anatomi ikan, dikutip sebagai contoh untuk menguraikan kerangka tersebut atau konsep pembelajaran yang akan dilakukan. Pada chapter 5, dibahas model pembelajaran self-regulated learning berbasis mobile diusulkan sebagai kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk memahami mobile learning. Dengan gagasan regulasi diri sebagai agensi menjadi intinya bersamaan dengan pengakuan perangkat mobile dalam bidang sosial kognitif, alat metakognitif, serta pentingnya dukungan otonomi guru maupun orang tua. Chapter 5 membahas tentang pengaturan diri karakteristik pembelajar yang kritis untuk pembelajaran yang seamless. Penulisnya Lisa. Bab ini menggambarkan hubungan yang melekat antara pembelajaran tanpa batas berbasis mobile, kemudian model pembelajaran inovatif, pembelajaran mandiri, self-regulated learning, dan area aktif dalam psikologi pendidikan kontemporer. Hubungan ini berakar pada pendefinisian karakter mobile seamless learning yang berpusat pada peserta didik dan menuntut kecepatan tanpa batas di seluruh konteks atau skenario pembelajaran. Ciri tersebut mengharapkan peserta didik sebagai agen pembelajaran termotivasi dan dapat belajar di mana saja serta kapan saja. Keterampilan self-regulated learning ini sangat penting bagi peserta didik untuk bisa aktif dalam mobile seamless learning secara perilaku, motivasi, dan secara metakognitif. Chapter 6 berjudul Merefleksi pada Studi Kasus dalam Mobile Seamless Learning, ditulis oleh David Metcalf, Mac Jackson, dan David Roger. Pada chapter ini, dituliskan bahwa Seo dan Loy telah mengusulkan kerangka kerja untuk menggambarkan pembelajaran yang seamless, dan artikel ini menggunakan kerangka kerja mereka untuk mengevaluasi 4 studi kasus dan mengidentifikasi hasil serta area untuk penelitian di masa mendatang. Pada bab ini, hasil studi kasus diidentifikasi bahwa konteks merupakan atribut kunci dari pembelajaran tanpa batas yang membutuhkan pertimbangan khususnya bahwa kemampuan untuk menyesuaikan konteks dalam pembelajaran yang seamless dapat membantu pendidik menyeimbangkan keterlibatan semua instrumen dan sikap kritis. Meskipun setiap kasus unik, ada kesamaan yang mendasarinya, termasuk tingkat keterlibatan dan kepuasan peserta didik yang tinggi, dan tantangan untuk penerapan serta replika berkelanjutan oleh desainer instruksional sekunder. Kasus-kasus pembelajaran seamless learning ini telah diambil dari beragam konteks, termasuk pendidikan STEM anak-anak, pelatihan medis, orientasi perusahaan, dan pelatihan pertahanan. Demikian ringkasan pada bagian 1. Semoga bermanfaat dan terima kasih.